sudah menjadi tersangka, tetapi kok tidak ditahan-tahan ya. Kita mengidentifikasi ada 26 kelemahan dari undang-undang yang baru itu. Nah, ini sudah suap, diduga memeras, diduga gratifikasi. Ya. KPK diganggu sama Polri yang sekarang dengan yang cicak lawan buaya itu. Top manajernya di negeri ini kan presiden ya. Jadi tone dari presiden ini mesti tegas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar GTV dimanapun berada. Malam ini Gedung Putih Kebumen mendapatkan tamu sangat istimewa. Beliau adalah penasehat KPK 2017-2019. Yang kedua, beliau juga pernah menjadi komisioner Ombudsman RI tahun 2011-2016. Beliau adalah Bapak Budi Santoso SHLLM yang pada malam kali ini berkunjung khusus ke Gedung Putih Kebumen untuk memberikan sharing terkait dengan Indonesia Darurat Korupsi. Indonesia Darurat Korupsi ini saya kira sebuah hal yang sekarang ini memang sedang viral dibicarakan di mana-mana, karena lembaga anti rasuah yang selama ini menjadi harapan masyarakat, ternyata pucuk pimpinan tertingginya Pak Firly ya, ini adalah sekarang menjadi tersangka korupsi. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut terkait ini, saya kira kita akan mencoba bertanya dengan beliau Pak Budi Santoso SHLLM terkait ini. Pak Budi Santoso, selamat datang ke Gedung Putih Kebumen. Terima kasih atas kerawaannya di sini. Terima kasih. Ya, malam kali ini kita ketemu dan tentunya masyarakat Kebumen, masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat nasional itu ingin pencerahan ya terkait dengan Indonesia Darurat Korupsi. Menurut Pak Budi Santoso, ini fenomena yang sekarang terjadi seperti ini sebenarnya seperti apa Pak Budi? Kalau menurut saya pribadi, karena saya sudah pernah ada di lembaga pemberantas korupsi ya, di KPK sebagai penasehat periode 2017 sampai 2019, saya pribadi dan mungkin banyak teman-teman di KPK merasa situasi ini sebenarnya sudah bisa diprediksi ketika Undang-Undang KPK direvisi. Ya, karena waktu itu tahun 2019 itu kita sudah mengidentifikasi ada 26 kelemahan dari draft RUU KPK yang waktu itu diusulkan, yang sangat kilat ya, proses legislasinya itu di DPR sangat kilat, hanya 12 hari, mungkin tercepat di dunia itu ya. Kemudian penolakan di masyarakat, demo mahasiswa di mana-mana sampai membawa korban ya, di Sulawesi Tenggara kalau saya nggak salah ya. Itu tidak dihiraukan, dan dengan revisi itulah kemudian dimulailah pelemahan-pelemahan institusi yang tadi seperti dikatakan, sebenarnya ini adalah harapan terakhir ya bagi masyarakat Indonesia untuk adanya satu lembaga atau satu institusi yang kuat, dia berintegritas ya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah, sayangnya pada waktu itu, ini mungkin setback sedikit ke 2019, pada saat yang bersamaan dengan revisi Undang-Undang KPK yang draftnya memang sangat lemah, itu ada seleksi calon pimpinan KPK yang kemudian terpilih dan yang sekarang menjadi pimpinan, yang kita tahu saja dari 5 itu sudah 2 yang bermasalah. Yang pertama kemudian belum sampai dieksekusi hukumannya, kemudian mengundurkan diri ya, sebelum sampai diputus oleh Dewas. Kemudian juga itu karena gratifikasi. Nah, ini yang kedua malah ketuanya oleh Polda Metro Jaya dan Mabes ya, melalui Barreskrim. Nah, ini malah
lebih parah lagi ya, karena ada suap, ada gratifikasi, ya, ada pemerasan. Ya. Nah, jadi dengan dua penyebab ini saja, itu artinya dari sisi undang-undangnya yang kemudian mengharuskan ya pegawai KPK itu dialihkan dari statusnya menjadi ASN. Kemudian ada beberapa pegawai KPK yang sudah teruji berintegritas, malah dites yang kemudian nggak lulus ya, akhirnya di TWK kan ya. Kemudian akhirnya mereka harus keluar dari KPK. Tapi kalau melihat apa yang Pak Budi tadi jelaskan, ini tentunya yang namanya pelemahan KPK ini sebenarnya berangkatnya juga dari undang-undangnya juga ya. Artinya dari undang-undangnya, terus pengisiannya gitu. Iya. Itu kan lengkap. Jadi gini. Semua kan rujukannya kan di undang-undangnya. Jadi sebenarnya kan lembaga ini kan melaksanakan perintah mandat dari undang-undang. Nah, kalau sekarang kita sudah tahu sejak awal bahwa undang-undangnya itu dilemahkan, kita mengidentifikasi ada 26 kelemahan dari undang-undang yang baru itu ditambah dengan pelaksananya, dalam hal ini top manajemennya itu kan pimpinannya, itu juga bermasalah seperti sekarang, dan itu sudah bukan dugaan lagi, ini sudah terbukti ya secara kode etik. Nah, sekarang kita tunggu proses ketuanya yang sekarang masih diproses baik di Polda atau Barreskrim ya, Mabes Polri, atau di Dewan Pengawas. Nah, itu menunjukkan bahwa memang luar dalam ya dari kelembagaan ini memang dicoba untuk digerogoti. Dari regulasinya juga begitu, dari SDM pelaksananya juga begitu. Meskipun mungkin banyak juga SDM lama yang masih punya punya itikat baik, punya keberanian untuk memberantas korupsi. Tapi kalau top manajernya sudah bermasalah, saya kira akan sepertinya susah. Tadinya kan masyarakat juga banyak berharap ya bahwa saat pimpinan KPK waktu itu rata-rata dari aktivis ya, itu kan banyak juga dikatakan bahwa saat mengumumkan tersangka, terus juga saat melakukan pemberantasan itu terlalu tegas atau tidak melihat situasi ya. Tetapi saat itu ada harapan bahwa saat pimpinan KPK ini diambil dari pejabat, mantan pejabat, apalagi Pak Firly itu kan juga dari Polri ya. Tentunya dia berkarir di Kebumen dulu sebagai Kapolres, terus juga pernah di kabupaten lain, terus juga pernah di Polda, dan di KPK sendiri kan pernah menjadi deputi ya. Nah, tentunya hal-hal ini kan sebenarnya Pak Firly harusnya lebih paham bagaimana alur melakukan penyelidikan maupun penyidikan, termasuk soal penindakan. Lah, yang terjadi saat ini justru terbalik harapan masyarakat ya. Betul. Nah, ini kira-kira menurut Pak Budi Santoso ini karena memang di awal itu sudah dicoba untuk dilakukan pelemahan secara sistematis, atau sebenarnya ada hal lain gitu? Saya kira begini, semua ini juga tidak bisa kita harus mengkritisi pansel ya, panitia seleksi calon pimpinan pada waktu itu. Yang salah satu yang harus kita kritisi seperti itu. Kenapa? Karena panitia seleksi calon pimpinan KPK pada saat itu yang sekarang menghasilkan 5 orang yang sekarang ini. Ini sebenarnya kita sudah banyak sekali memberikan masukan ya. Secara resmi pimpinan yang pada waktu itu ya, periodenya Pak Agus Raharjo, Pak Agus Raharjo, Pak Saud Situmorang, Pak Laude, dan yang lain ini, itu sudah resmi juga mengirimkan dari dalam KPK itu tidak kurang-kurang masukan kepada pansel. Saya sendiri sebagai penasihat KPK itu ex officio itu adalah anggota Dewan Pertimbangan Pegawai di KPK. Jadi pada waktu Pak Firly itu menjadi deputi penindakan, saya pernah mengadili gitu ya, atau memeriksa laporan
dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, di Dewan Pertimbangan Pegawai pada waktu itu apa istilahnya, rekomendasinya itu dia melakukan pelanggaran berat. Artinya pelanggaran kode etik yang derajat atau grade tertinggi lah. Nah, tapi sayangnya sebelum ini menjadi keputusan pimpinan, sebelum rekomendasi ini dieksekusi, Pak Firly sudah ditarik oleh institusi asal, yaitu Mabes Polri. Kemudian dijadikan nggak lama kemudian jadi Kapolda di Sumatera Selatan, ya, di Palembang. Nah, ketika proses seleksi Capim, ternyata beliau diizinkan untuk ikut di situ. Nah, inilah yang kemudian terjadi seperti sekarang kejadiannya. Dan jadi sebenarnya kalau melihat track recordnya, sebenarnya kita juga nggak terlalu kaget-kaget amat gitu kalau sekarang jadinya seperti ini, karena sejak sebelum jadi pimpinan juga sudah pernah ada kejadian-kejadian yang diproses di Dewan Pertimbangan Pegawai. Ya oke, Pak Budi Santoso. Ini saya kira perbincangan tambah menarik gitu ya, karena sosok Firly ini adalah aparat penegak hukum polisi, ya, yang harusnya dia lebih paham bagaimana rule of the game, bagaimana penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik. Tapi ternyata harapan masyarakat yang tadinya proses penegakan itu akan lebih lancar, ternyata malah sebaliknya gitu. Betul. Nah, terkait dengan sekarang Pak Firly yang sudah menjadi tersangka tetapi kok tidak ditahan-tahan, ya, itu kira-kira apakah memang di situ itu karena bukti-buktinya yang masih kurang, atau sebenarnya kepolisian juga punya sandera tertentu, ya, dia nggak bisa menahan, takut Firly ini akan ngomong yang merugikan kepolisian. Nah, kira-kira Pak Budi gimana? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya ya, kepolisian ya, baik Polda Metro Jaya maupun pihak Barreskrim ya, atau Mabes, sudah sampai pada keputusan untuk mentersangkakan Ketua KPK nonaktif yang sekarang ini. Itu saya kira sudah berdasarkan alat bukti yang sangat kuat, ya, karena ini kan nggak main-main gitu. Resikonya kalau sampai istilahnya sampai gagal gitu di proses sampai ke persidangan. Nah, ini taruhannya bagi institusi kepolisian sangat sangat besar, karena nanti bisa dituduh ya melindungi anggotanya. Kebetulan yang bersangkutan dan mantan anggota, ya, jadi purnawirawan bintang 3. Kemudian atau mungkin ada deal-deal tertentu atau ada lobby tertentu. Nah, jadi saya kira mereka akan berhitung risikonya akan berat. Oleh karena itu kalau saya pertama, ini memang untuk menghindari itu semua terjadi dan memperkuat kepercayaan publik ya terhadap proses terhadap Pak Firly, itu memang seharusnya secepatnya ditahan. Jadi untuk menegaskan bahwa mereka serius menangani kasus ini, tidak main-main dan seterusnya. Jadi kalau bahwa ada indikasi atau dugaan kayak barter kasus ya nanti Pak Firly, ya mungkin sampai hari ini itu belum terlalu menonjol ya, belum terlalu kuat gitu indikasinya, bahwa ada beberapa kasus yang konon dibarter dengan kasus Pak Firly. Kita sudah banyak mendengar itu, tapi indikasinya sejauh ini belum kuat. Jadi mungkin langkah yang paling istilahnya yang paling cepat dan paling tepat segera harus dilakukan pihak kepolisian, mungkin menahan yang bersangkutan ya, untuk menghindari semacam dugaan atau tuduhan-tuduhan yang mungkin belum tentu benar gitu. Oke, jadi harapannya cepat dilakukan penahanan, tuduhan-tuduhan yang belum terlalu benar itu bisa diantisipasi, dan yang lain juga mungkin karena aparat penegak hukum tentunya penghilangan alat bukti dan lain-lain juga potensi itu gitu. Iya, karena ya ada syaratnya kan. Artinya melakukan penahanan itu kan pasti mempertimbangkan risiko-risikonya. Kalau tidak ditahan, ada 3 ya, bisa A, bisa B, bisa C, termasuk
mungkin menghilangkan barang bukti, ya kan, mengulangi perbuatan. Ya. Kalau melarikan diri kan kayaknya sudah dicekal ya. Jadi, tapi apapun menurut saya ini kan publik ini menunggu dan bertanya-tanya. Ini sampai kapan kok prosesnya kayaknya berlarut-larut, ya nggak segera ditahan. Dengan dugaan pelanggaran yang begitu banyak ya, mulai dari dugaan suap, dugaan gratifikasi, dugaan pemerasan itu sebenarnya kan istilahnya kalau dari data-data yang ada di KPK, esensi dari persoalan korupsi di Indonesia itu ya yang memang paling banyak itu suap. Nah ini sudah suap, diduga memeras, diduga gratifikasi. Jadi luar biasa itu. Dan ini Pak Budi, jadi saya kira Pak Budi ini kan memang sudah berkecimpung di praktisi hukum itu cukup lama ya, selain di KPK. Dulu yang namanya KPK itu sempat dibela publik ya saat diganggu oleh kepolisian. Sekarang pernah ya, jadi Pak Firly pun pernah melontarkan perkataan bahwa dia itu merasa dikambing hitamkan atau menjadi korban gitu. Seolah-olah itu minta dibela rakyat seperti dulu cicak lawan buaya. Nah, perbedaan sekarang ya KPK diganggu sama Polri yang sekarang dengan yang cicak lawan buaya itu kira-kira substansinya apa Pak Budi? Ya, masyarakat itu kan mencatat ya. Masyarakat itu kan nggak bodoh-bodoh amat gitu. Jadi mereka itu kan juga tahu dari keseharian, terutama dari track record ya. Selama memimpin KPK, Pak Firly pelanggarannya sudah banyak, berlapis-lapis. Ada dugaan sewa helikopter yang murah atau difasilitasi. Ada yaitu badminton ya dengan pihak yang berperkara, disewakan mes. Ya, sekarang ketemu lagi ada apartemen di Jakarta Selatan yang nggak dilaporkan di LKHKPN. Jadi ya dari fakta-fakta itu akumulasinya masyarakat akhirnya punya persepsi atau penilaian ini kayaknya memang orang nggak bener gitu. Ya ngapain memproteksi atau membela orang yang mereka sendiri nggak yakin ini bener nggak kalau dibela ya kan. Jadi walaupun yang bersangkutan berbuih-buih ngomong ini tantangannya berat, memberantas korupsi itu nggak ringan, serangan dari mana-mana ya karena sekarang koruptor menyerang balik dan seterusnya. Itu kan saya kira ya kalimat-kalimat itu hanya selesai di tingkat orasi aja kan, tapi faktanya kan berkata lain gitu ya. Dan masyarakat juga nggak riuh dulu misalnya dalam membela. Iya, karena menurut saya sih sejak periode ini kemudian ada pemecatan ya ke teman-teman di dalam yang Mas Novel Baswedan dan kawan-kawan yang dulunya 75 sampai sekarang 57 dan seterusnya. Itu saya kira sejak itu kan sudah ada semacam catatan lah. Wah ini kok kenapa kok begini. Nah sekarang isu-isu yang dulu dilontarkan untuk mengeluarkan teman-teman nggak terbukti semua kan. Dulu kan ininya Taliban lah, Talibanisasi di KPK lah, inilah itu, ini nggak terbukti semua. Ya jadi ya akhirnya sejarah lah yang menjawab ketidakbenaran tuduhan-tuduhan itu. Malah yang terjadi sekarang kan sebaliknya nih, pimpinan yang dulu istilahnya memecat teman-teman ini malah yang bermasalah ini sekarang. Kan tinggal pembuktian aja nanti. Sebagian orang mengatakan bahwa ini tidak hanya soal hukum, tapi ternyata ada tangan-tangan yang tidak kelihatan mencoba menunjukkan fakta yang sejatinya gitu ya. Tuduhan Taliban nggak terbukti, tetapi malah yang menuduh itu terkena kasus seperti itu. Yang terakhir Pak Budi, terkait dengan permasalahan KPK dan Polri ini kan saya kira cukup rame ya. Dan kalau misalnya hanya law enforcement biasa yang dilakukan, sebagian masyarakat juga merasa pesimis ya terhadap ending perkara ini. Nah kalau menurut Pak Budi yang sekian tahun menjadi penasihat KPK, itu apakah diperlukan misalnya
Pak Presiden selaku kepala negara untuk sebenarnya turun tangan supaya tidak ada kegaduhan yang berlanjut dan law enforcement penegakan hukum ini benar-benar dipercaya oleh publik. Pasti, gitu ya. Pasti. Kira-kira kalau menurut Pak Budi bagaimana? Pasti, ya. Pasti. Jadi kalau istilah yang sekarang agak populer itu tone from the top ini penting banget. Nah, jadi apa ya istilahnya top manajernya di negeri ini kan presiden ya. Jadi tone dari presiden ini mesti tegas nih. Jangan ngambang, jangan abu-abu, jangan A nanti ganti B, B ganti A lagi, ganti C, nggak bisa begitu. Jadi harus tegas. Nah caranya bagaimana? Ya caranya satu persatu persoalan-persoalan yang mungkin ya memunculkan kegaduhan itu harus dieliminasi satu persatu. Misalnya begini, kalau kita sudah tahu akar masalah ini dari persoalan ini kan sebenarnya dari pelemahan Undang-Undang KPK. Sebenarnya Presiden punya otoritas kok untuk membuat Perpu dikembalikan ke undang-undang yang lama misalnya. Kemudian pegawai-pegawai yang sempat dikeluarkan tanpa alasan yang jelas itu yang aneh-aneh, yang pakai tes wawasan kebangsaan dan sekarang nggak terbukti semua. Nah, itu kan bisa dikembalikan. Toh sekarang mereka banyak yang ditampung ya di Mabes Polri bersama oleh Pak Sigit. Ya. Kemudian saya kira misalnya nanti ini kan kemarin dari putusan MK ini diperpanjang nih 1 tahun nih. Nah nanti ini kayaknya Presiden Jokowi itu punya kesempatan untuk membentuk pansel karena pimpinan yang ini diperpanjang setahun kan sampai Desember 2024. Jadi pasti sekitar bulan Juni atau Juli 2024 itu sudah harus membuat pansel lagi untuk pemilihan calon pimpinan KPK periode berikutnya, 4 tahun berikutnya. Jadi padahal Pak Jokowi itu baru berakhir bulan Oktober kalau saya tidak salah ya. Jadi masih periodenya Pak Jokowi itu masih punya kesempatan untuk membentuk pansel calon pimpinan KPK yang 2024-2028 jadinya. Nah itu mesti harus dikoreksi kesalahan yang kemarin ya. Jadi membentuk atau memilih orang-orang yang duduk di pansel panitia seleksi calon pimpinan KPK itu nggak bisa lagi main-main, nggak bisa lagi seenaknya atau gambling seperti itu. Harus dipilih figur-figur yang benar-benar dan itu banyak lah di negeri ini figur-figur yang bisa dinilai sebagai figur yang berintegritas ya, imparsial, tidak memihak, tidak punya kepentingan, tidak punya afiliasi terhadap kekuatan politik tertentu dan seterusnya. Itu saya kira nggak susah sebenarnya. Ini kan soal pilihan aja sebenarnya. Kalau kita sejak awal sudah tahu panselnya bermasalah ya seperti sekarang yang terjadi. Yang dipilih pun juga orang-orang bermasalah. Oke, terima kasih Pak Budi atas bincang-bincangnya pada kesempatan terima kasih sama-sama hari ini di Gedung Putih Kebumen pada malam kali ini, dan semoga apa yang disampaikan ini akan lebih publik akan lebih tercerdaskan gitu ya. Para pendengar dan pemirsa CTV Gedung Putih Kebumen yang berbahagia, demikian perbincangan saya dengan Bapak Budi Santoso, SHLLM. Beliau adalah penasihat KPK tahun 2017 sampai 2019. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh beliau dari proses awal sampai akhir, kenapa KPK itu seperti saat ini akhirnya. Ternyata di balik itu juga ada upaya pelemahan yang secara sistematis dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sekali lagi, jangan pindah dari saluran ini, saluran pencerdas hukum masyarakat Indonesia. Ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.